Pertama sekali anwa'ul maqal kita bagi menjadi maqal dzati dan maqal maudhu'i. Kemudian maqal maudhu'i dibagi lagi jadi yang ini. Ada apa aja? Maqal tarihi, lihat ya di paragraf yang tengah ini, al-maqal at-tarihi, al-maqal al-ilmi, al-maqal ad-dini, al-maqal as-siyasi, an-naqdi, al-ijtimai, al-adabi wa ghairu dzalika. Nah, jadi banyak banget setelah itu. Baru nanti kita lihat contoh-contohnya. Dari maqal dini contohnya apa? Kita ambil salah satu dari karyanya seorang khatib. Nah, oke, kita masuk dulu maqal dzati itu yang seperti apa? Alladzi tadharu fihi syahsiyatul khatib. Namanya juga dzati. Jadi misalkan Buya Hamka menulis suatu kitab. Nah, mu'allaf atau musannafnya itu berarti kita lihat kalau misalkan itu menyampaikan ide pikirannya berarti itu maqal dzati. Tapi kalau menilai suatu hal tapi dengan objektif berarti nanti maqalnya maudhu'i. Ya. Datu atifah jiyasiyah khayal talak rohab muthir suar wa mutadafik al musiko wal infial al mu'abir anil fikrah adak ta'bir wa asdakuhu fi afuyasa biha bihudud tajribah ila afak athirah wa muthirah. Nah jadi kalau dati itu benar-benar gimana syahsiatu atau fikrahnya katibnya itu dan disampaikannya dengan biasanya tuh takbirnya tuh lebih ngena gitu karena emang benar-benar dari diri katibnya itu sendiri. Dan kalau maqal dati ada maqal ta'amuli ya, kayak opini gitulah. Maqal wasfi yang deskriptif kayak misal lagi ngomongin satu hal apa tapi yang dari fikrohnya penulis sendiri. Kemudian maqal sirah itu yang ngomongin biografi. Misalkan ada seorang murid nulis biografi gurunya gitu atau nulis biografinya diri sendiri juga ada. Apa ya contohnya ya bukunya itu yang Ana karya Abbas Akot. Nah itu isinya tentang perjalanan beliau sendiri atau Hayati atau gitu ada yang judulnya gitu. Kemudian maqal surah asyasiyah. Nah, kalau maqal maudhu'i berarti huwallazi yakunu ihtimamul katib fihi bil maudhu'. Berarti ihtimamnya fokus ke maudhu', ke objek, ya kan objektif. Adhar minal ihtimam bidatiyatihi, tapi bodo amat ide dari dia sendiri apa, tapi fokus ke maudhu'nya. Wa syasiyatihi wa awatifi. Jadi nggak ngelihat dari syasiyah dan atifahnya katib. Gimana perasaannya katib itu nggak disampaikan, tapi objektif di sini. Wadzalika hina yakunul maqal fi maudhu' disibghah amah wa qadiyah kubra. Ketika maqal itu lagi ngomongin tentang identitas satu hal yang khusus dan juga qadiyah kubra. Misalkan lagi bahas tentang kalian masih ingat gak ada film Sexy Killer yang lagi ngomongin tambang di Indonesia. Nah, coba itu dati atau maudhu'i berarti. Kalau emang ngobrolinnya tentang deskriptif tambang aja tanpa ngasih opini dari orang yang bikin. Nah, berarti itu maudhu'i. Tapi kalau misalkan ada segi penyampaian opini, berarti nanti itu dati. Ya. Itu kan qadiyah kubro maksudnya. Itlayah tamfihi al-katib bisyasiyatihi. Pokoknya di sini nggak ada opini atau pemikiran atau pendapatnya si katib. Harus objektif. Maqal maudhu'i tadi udah dibaca ya, ada tarihi, ilmi, dini. Nah, yang pertama kita masuk ke maqal dini dulu. Al-maqal ad-dini di sini ahamiyatuhu wa khuturatu sya'nihi kathrat al-kitabah fid din mimman ya'rifuna wa mimman la ya'rifun hatta asbahal amr la yahtamil wa la yutaq li'anna al-ikhtilaf al-adwaq in sahha fi majalis siyasah wal adab wa umur al-ijtima' wal iktisad fala yasihu abadan fi majalid din. Nah, kalau misalkan ada khilaf yang terjadi di antara siasah, adab, ijtima, perkara-perkara sosial, perkara-perkara dari masyarakat, terus ekonomi, itu kan biasanya pembahasannya itu ruwet gitu. Nah, hal tersebut tuh nggak terjadi di maqal dini, karena maqal dini itu yang paling wadih ya, yang paling aslam. Wal kitabah fit tawji' al-islami amrun sa'bun yahtaju ila nafsin mumtali'ah bil iman. Nah, penulisnya maqal dini itu gak bisa orang biasa, pasti dia yang punya iman yang baik, punya pemahaman agama yang baik gitu ya. Punya ibroh al-qari al-jait yastati wa yaktashifa bi nafsihi zaiful katib au hidaihi ay ya'rifa in kana minal ahyar au minat tujar fi zamanin ta'adalat fihi asalib al-mutajirah. Innal maqal ad-dini al-islami risalah wa balag wa mas'ulah. Wadifatul katibihi, apa sih tugasnya katib maqal dini? Nah, ini ada katib maqal dini fi ada zaman matalib awalan bil bahas wa tahari fi ahwal muslimin.
Jadi harus membahas tentang keadaan para muslimin. Wa bada istihrajihi lidzalika dha'af bayanu qiyamiddin, bayanu tilkal qiyam madi ba'idan anil mail wal hawa. Jadi nggak boleh dari opini dia sendiri, harus benar-benar menyampaikan bagaimana agama itu hakikatnya. Inna katibil maqal adini matalib ayakuna ma'allah wa risalatihi la ma'ahaula wa la haula. Jadi jangan condong ke salah satu pihak. Jadi harus ma'allah, laisa ma'ahaula wa la haula. Wa min mahamihi aidan rabtu qadayal hadir biddin. Ya gimana? Misalkan ada kaidah di Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu sholih likuli zaman wa makan. Nah, berarti sholahiyahnya Quran itu harus dibuktikan. Dalil yang ini cocok ketika zaman sekarang. Misalkan sekarang lagi ada perkara corona. Nah, itu mada qala Al-Qur'an itu harus bisa diirtibatkan. Simat yang makal adini lamakan al makal adini yaftariku an ghairihi minal maqalat manhajan wa mawdu'an. Fala budda yatasima biha bima huwa mulaim lahu wa daruri fih wa lihada kana tawthiquhu bil Qur'anil Karim wa sunnah al-mutahhara wa ahbar wa mawaqif salihin wa la'imah simah faniyah fi. Nah, jadi ada karakter khususnya ya kalau simatuddin itu. Jadi di sini harus ada apa? Isti'anah bil adillah, harus ada adillah akliyah dan akliyahnya. Itu yang disebut makal dini. Harus menjatuhkan Al-Qur'an, hadis atau yang menjadi dalil lah. Khasais makal dini juga apa? Itimaduhu fi kasri min zawayahu ala tarikh ya. Kemudian masuk ke tarikh juga. Madeh tajuk kutab makal dini harus sabar ya karena di sini susah makal dini itu. Gak semua orang bisa nulis makal dini. Punya kuah sakofiyah dan juga punya kuah maknawiyah. Siapa aja sih katib Makaldini? Ya, di sini ada Al-Aqad, Al-Ghazali, Khalid Muhammad Khalid, Ahmad Hasan Ziyad, Ahmad Al-Baquri, Fahmi Huwaidi, Dr. Bintu Syati ya, yang punya tafsir.